Episode 29, Dua Dekan. Saat pertandingan yang berlangsung di arena lain berlanjut dengan megah, pertandingan semifinal di arena 1 telah berakhir. Waktu yang dibutuhkan untuk mengakhiri pertandingan tim Huo Yuhao jauh lebih singkat dari yang diperkirakan siapapun. Huo Yuhao dan Wang Dong menang lagi. Meskipun mereka kekurangan anggota tim, mereka masih mampu memenangkan dua pertandingan setelahnya, memungkinkan mereka untuk maju langsung dari 8 besar ke 2 besar. Meskipun pertandingan ini berakhir dengan sangat cepat, mereka masih kekurangan satu orang, yang menjadikannya kemenangan yang sangat tipis. Jika bukan karena Haodong Power mereka memainkan peran yang sangat penting dalam pertandingan mereka bahkan tidak akan memiliki peluang untuk menang. Jika ini adalah pertandingan hidup dan mati, akan sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Huo Yuhao telah menggunakan aturan itu untuk keuntungannya, yang memungkinkannya lolos tanpa cedera dari bumerang karena perlindungan pengawas. Namun, bagaimana jika tidak ada pengawasnya? Wang Dong harus memblokir serangan Long Xiangyue untuknya. Terlebih lagi, Huo Yuhao tidak akan bisa mengaktifkan kejutan spiritualnya pada Zhou Zichen dalam situasi seperti itu. Setelah dua monster panggilannya bergabung dalam pertempuran, akan sulit untuk memprediksi hasilnya. Definisi perubahan taktik mereka, selain kemunculan 4 keterampilan jiwa Huo Yuhao, telah membuat mereka hampir tidak bisa meraih kemenangan. Namun, hampir semua keterampilan mereka telah terekspos. Huo Yuhao telah menggunakan kejutan spiritualnya beberapa kali selama turnamen sistem gugur, sehingga lawan mereka di masa depan pasti akan waspada terhadapnya. Penilaian mahasiswa baru hanya dirancang untuk menguji pengembangan jiwa bela diri siswa. Namun, Master Jiwa modern selalu dilengkapi dengan alat jiwa selama pertempuran, dan tidak ada kekurangan alat jiwa yang sangat defensif. Seringkali, kelebihan yang dimiliki jiwa bela diri justru menjadi kerugian karena hal ini. Meski begitu, kemenangan tetaplah kemenangan. Setelah mengalahkan tim Zhou Zichen yang beranggotakan 3 orang, tim Huo Yuhao secara resmi masuk 2 besar. Mereka dijamin setidaknya mendapatkan tempat kedua, yang juga menjamin mereka mendapat hadiah. Begitu pertandingan berakhir, mereka segera meninggalkan area penilaian dan kembali ke kamar asramanya. Kemungkinan besar lawan terakhir mereka adalah tim dari kelas 5 yang dipimpin Dai Huabin. Mengenai apakah Xiao Xiao akan pulih tepat waktu untuk pertandingan, Huo Yuhao tidak jelas. Namun, percikan telah menyala di hatinya, dia harus memenangkan pertandingan berikutnya. Begitu mereka kembali ke asrama, Wang Dong mau tidak mau bertanya, "Yuhao, apa yang terjadi padamu sebelum pertandingan? Apakah Anda mengenali Dai Huabin itu?" Reaksi Huo Yuhao saat melihat Dai Huabin sangat aneh. Huo Yuhao yang biasanya tenang hampir kehilangan kendali atas dirinya, bagaimana mungkin Wang Dong tidak bingung. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Setelah mendengar kata Dai Huabin, tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia menundukkan kepalanya dan mengacak-acak rambutnya sebelum duduk dengan berat di tempat tidurnya. Setelah itu, dia perlahan berbicara dengan suara serak, "Dai Huabin adalah putra Adipati Macan Putih. Anda harus tahu siapa Duke Macan Putih itu." Wang Dong mengangguk. Tentu saja, Adipati Harimau Putih adalah Adipati Agung Kekaisaran Bintang Luo yang turun-temurun dan abadi. Dia mempunyai kedudukan yang sangat terhormat. Klan Adipati Macan Putih awalnya adalah keluarga kerajaan Kekaisaran Bintang Luo. Namun, Kekaisaran Bintang Luo hampir hancur dalam perang besar-besaran yang terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Kekaisaran hanya terselamatkan berkat kerjasama beberapa sekte besar di Kekaisaran. Ketika itu terjadi, sekte-sekte itu menjaga seluruh negeri. Pada saat itu, garis keturunan Adipati Macan Putih telah layu hingga mereka sangat lemah, dan rakyatnya tidak mau terus mengabdi pada mereka. Dengan demikian, Adipati Macan Putih generasi tersebut mengundurkan diri dan memberikan tahta kaisar kepada jenderal yang telah menumpas pemberontakan yang telah terjadi. Keluarga jenderal itu adalah keluarga kerajaan Kekaisaran Bintang Luo saat ini. Namun, darah bangsawan masih mengalir melalui pembuluh darah pangkat Macan Putih, sehingga kaisar baru menganugerahkannya posisi turun-temurun sebagai Adipati Agung sehingga keluarganya dapat menikmati kekayaan dan kehormatan selamanya. Darah yang mengalir melalui pembuluh darah klan Duke Macan Putih masih merupakan darah mantan keluarga kerajaan, jadi jiwa bela diri Macan Putih yang mereka wariskan adalah jiwa binatang yang sangat kuat. Kepala 7 monster Shrek generasi pertama Akademi Shrek kami adalah Dai Mubai Macan Putih bermata jahat, yang berasal dari pangkat-pangkat Macan Putih.
Saya tidak berpikir bahwa Dai Huabin ini sebenarnya adalah keturunan pangkat-pangkat macan putih. Suara Wang Dong terhenti. Dia menatap lurus ke mata Huo Yuhao. Kalau begitu, kamu dan Dai Huabin. Huo Yuhao menjawab, ibuku adalah pelayan klan mereka, sedangkan aku dilahirkan tanpa ayah. Ibuku bekerja di pangkat macan putih untuk menafkahiku. Dia tidak mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah salah satu putra adipati macan putih, karena dia tidak pernah menganggapnya sebagai ayahnya. Terlebih lagi, dia membenci pria yang telah menghancurkan hidup ibunya. Dia lebih suka mengatakan bahwa dia tidak punya ayah, dan tidak mau mengakui kebenaran identitas aslinya. Saat dia menceritakan kisah hidupnya kepada Wang Dong, tentang bagaimana ibunya dipukuli demi melindunginya, dan bagaimana dia akhirnya meninggal karena penyakitnya, Huo Yuhao menangis. Bajingan itu, Wang Dong tiba-tiba memukul tempat tidur kayu dan berdiri dengan suara, "Wuse. Apa yang sedang kamu lakukan?" Huo Yuhao buru-buru meraihnya. Wang Dong dengan marah berkata, saya secara alami akan membantu Anda membalas dendam. Ayo pergi sekarang juga. Dia awalnya mengira Huo Yuhao hanyalah anak biasa yang terlahir miskin. Baru sekarang dia menyadari apa yang telah dialami Huo Yuhao. Tidak mengherankan kalau dia sudah menjadi pendiam seperti saat dia baru berusia 12 tahun. Selain itu, dia jauh lebih tenang dibandingkan teman-temannya, dan dia berkultivasi seolah hidupnya bergantung pada hal itu. Huo Yuhao berdiri dan mendorong Wang Dong kembali ke tempat tidur. Sebuah cahaya melintas di matanya. Tidak, kami tidak bisa melakukan itu. Ini belum waktunya untuk menghadapinya. Ini adalah Akademi Shrek. Mari kita tidak menyebutkan apakah kita mempunyai kekuatan untuk melakukan sesuatu terhadapnya di dalam lingkup Akademi atau tidak. Akademi pasti tidak akan mentolerir tindakan jahat kami. Dia hanyalah salah satu penyebab utama kematian ibuku. Aku ingin balas dendam dari mereka semua, bukan hanya dari dia saja. Karena itu, target balas dendamku adalah seluruh pangkat-pangkat macan putih. Oleh karena itu, saya ingin menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk menghadapi seluruh pangkat-pangkat macan putih dan mendapatkan balas dendam yang saya cari. Wang Dong memandang Huo Yuhao, heran. Dia tidak berpikir bahwa keengganan Huo Yuhao untuk membalas dendam adalah tindakan pengecut lagi. Sebaliknya, dia merasakan aura yang sangat dingin dari tubuh Huo Yuhao. Kebencian yang mengubah surga yang langsung muncul dari tubuh Huo Yuhao begitu besar sehingga bahkan 3 sungai dan 5 danau tidak mampu menghapusnya. Kebencian di matanya begitu dalam. Saat ini dia seperti singa yang hendak memangsa-mangsanya. Dia benar-benar berbeda dari Huo Yuhao yang biasanya hangat dan rajin. Seorang anak berusia 11 tahun sebenarnya mampu menyembunyikan kebenciannya sebanyak ini, sambil mengingat semuanya. Dari sini terlihat apa yang dialaminya selama 11 tahun hidupnya. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa terakumulasi dalam satu hari. Kemarahan di mata Wang Dong berangsur-angsur hilang. Setelah menyeka sebagian air mata dari matanya, dia bertanya dengan suara pelan, lalu, bagaimana kamu berniat membalas dendam? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya. Aku yang sekarang hanyalah seekor semut yang bisa diinjak oleh pangkat macan putih kapan saja. Apa yang perlu saya lakukan sekarang adalah menjadi lebih kuat, lebih kuat. Pangkat-pangkat macan putih akan terus berlanjut, tapi setelah 10, 20, 30, atau bahkan 50 tahun dari sekarang, akan tiba saatnya aku akan menemukannya. Ketika itu terjadi, aku akan memutuskan garis keturunan pangkat macan putih. Saat itu juga, cahaya buas muncul di mata Huo Yuhao. Pupil matanya bahkan berubah menjadi merah darah karena kebencian mendalam yang terukir di hatinya. Pada saat itu, mutiara abu-abu di lautan spiritualnya bergetar ringan, menyebabkan Huo Yuhao merasa pusing sesaat. Tubuhnya bergoyang sesaat, tapi dia hampir tidak bisa berdiri kokoh di tanah dengan dukungan Wang Dong. Wang Dong berasumsi bahwa dia tergerak karena emosinya. Namun, dia tidak pernah mengira ada kebencian mendalam yang tersembunyi di dalam hati Huo Yuhao. Huo Yuhao memegang bahu Wang Dong dengan tangannya dan menatapnya dengan tajam. Warna merah di matanya tampak semakin dalam saat dia berkata, Wang Dong, aku menganggapmu sebagai saudara. Tolong bantu aku menjaga rahasiaku. Wang Dong jelas memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada Huo Yuhao, tapi dia tiba-tiba merasa takut pada saat itu juga. Tepat setelah perasaan takut itu muncul, dia semakin merasa simpati dan kasihan pada Huo Yuhao. Mereka berdua baru berusia 11 tahun, namun bagaimana dia menjalani kehidupannya selama 11 tahun. Di sisi lain,
bagaimana Huo Yuhao hidup? Huo Yuhao perlahan menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam, menenangkan emosinya yang mengamuk. Dia sudah menyembunyikan kebencian ini terlalu lama. Setelah masuk Akademi Shrek dan lulus penilaian mahasiswa baru, dia akhirnya merasakan harapan bahwa dia bisa membalas dendam pada ibunya. Namun, saat dia melihat Dai Huabin hari ini, api kebencian di hatinya akhirnya meletus. Namun, dia tidak bisa meledak sekarang, dia juga tidak berani melakukannya. Dia harus terus bertahan, hingga seutas harapan itu tumbuh di masa depannya. Ai, desahan dalam-dalam tiba-tiba terdengar, menyebabkan Huo Yuhao secara naluriah menggigil. Pikiran santainya langsung menjadi waspada saat dia melepaskan mata rohnya, menyapu area di sekitarnya dengan deteksi spiritualnya. Dia berteriak pelan, "Siapa di sana?" Definisi asrama itu sangat sunyi, dan tidak ada kelainan yang muncul ketika Huo Yuhao memindainya dengan deteksi spiritualnya. Wang Dong tercengang saat melihat Huo Yuhao, dia tidak tahu kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu gugup. Bingung, Wang Dong bertanya, "Yuhao, apa yang terjadi padamu?" Huo Yuhao tercengang, "Apakah kamu tidak mendengarnya?" "Dengar apa?" Wang Dong memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Huo Yuhao terkejut dengan jawaban Wang Dong. "Seseorang baru saja menghela nafas. Aku mendengarnya dengan jelas, kenapa kamu tidak?" Wang Dong menggelengkan kepalanya, ekspresi kosong di wajahnya. "Saya tidak mendengar apapun. Apakah kamu berhalusinasi?" Huo Yuhao memperluas jangkauan deteksi spiritualnya secara maksimal, tetapi tidak ada hal aneh yang muncul. Setelah desahan itu, tidak ada suara aneh lainnya yang terdengar di kamar asrama. Mungkinkah saya benar-benar berhalusinasi? Keraguan muncul di hati Huo Yuhao. Namun, dia segera menghilangkan pemikiran itu dari benaknya. Dia adalah seorang guru jiwa tipe spiritual, yang berarti inderanya jauh lebih tajam daripada orang biasa. Selain penglihatannya, yang merupakan indera terkuatnya, 6 indera lainnya juga relatif kuat. Sekalipun emosinya berkecamuk, dia tidak akan berhalusinasi. Terlebih lagi, desahan itu sangat jelas, itu terdengar seperti tepat di dekat telinganya. "Saudara Skydream, Saudara Skydream." Huo Yuhao berseru dalam hati. "Mau apa?" Suara malas Skydream Ichewom terdengar. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk tidur. Satu-satunya alasan ia tetap terjaga selama beberapa hari terakhir adalah karena ketertarikannya pada fusi jiwa bela diri Huo Yuhao dan Wang Dong. "Aku baru saja mendengar desahan, apakah kamu juga mendengarnya?" Huo Yuhao bertanya, menghela nafas. "Dasar bocah, apakah emosimu sampai ke kepalamu? Desahan apa? Jika itu bukan sesuatu yang penting, jangan ganggu tidurku. Selain itu, kamu juga harus sedikit tenang. Jika Anda bahkan tidak bisa mengendalikan emosi Anda dengan sedikit kekuatan yang Anda miliki sekarang, Anda tidak akan bisa mengetahui bagaimana Anda mati di masa depan. Tidak masalah jika kamu mati, tetapi bagaimana jika saudara ini terlibat?" Saat ini, Huo Yuhao benar-benar terkejut. Tanpa diduga, bahkan Skydream Ichewom belum pernah mendengar desahan itu. Apakah itu benar-benar tidak ada? Tidak, dia tidak percaya. Dia sangat yakin dengan penilaiannya. Namun, dari mana datangnya desahan itu? Dengan kekuatan Skydream Ichewom, bagaimana mungkin seseorang bisa menghindari inderanya? Itu tidak mungkin, Skydream Ichewom adalah monster jiwa sejuta tahun. Bahkan jika kekuatan tempurnya kurang, secara praktis ia masih merupakan eksistensi yang tak tertandingi dalam hal kekuatan spiritual. Saat Huo Yuhao memikirkan hal ini pada dirinya sendiri, suara Skydream Ichewom terdengar lagi. "Benar, Huo Yuhao, saya harus mengingatkan Anda tentang sesuatu. Anda perlu menggunakan kejutan spiritual Anda sesedikit mungkin. Jika terekspos, lawan Anda akan bersiap menghadapinya lain kali. Meskipun sudah diperkuat oleh apa yang kamu sebut, mata setan ungu, kemungkinan besar kamu akan menerima serangan balasan jika seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darimu menjaga diri dari hal itu. Itu sangat berbahaya bagimu." Terkejut, Huo Yuhao buru-buru bertanya, "Saudara Skydream, dalam keadaan normal, seberapa kuat seseorang harus membuat saya menderita serangan balasan dari kejutan spiritual saya?" Skydream Ichewom menjawab, "Jika mereka berhati-hati, dan mereka tahu cara menggunakan kekuatan jiwa mereka dengan benar, seseorang yang hanya satu peringkat lebih tinggi dari Anda dapat membuat Anda mendapat serangan balasan. Kalau tidak, mengapa aku dibiarkan dalam keadaan menyedihkan di dalam hutan Great Stardow? Jika kejutan spiritual tidak ada bandingannya,
mengapa saya dibiarkan dalam keadaan menyedihkan selama bertahun-tahun? Alasan utama mengapa kejutan spiritual Anda tampil begitu memukau pada pertandingan sebelumnya adalah karena Anda memiliki unsur kejutan. Selain itu juga diperkuat oleh mata iblis ungu milikmu. Terakhir, itu karena perpaduan kekuatan jiwamu dengan Wang Dong. Semua faktor ini membuat lawan Anda tidak siap. Namun, Anda harus berhati-hati jika semua orang mulai bersiap menghadapi kejutan spiritual Anda. Sebaliknya, Anda cukup menggunakan interferensi spiritual Anda. Meski jauh lebih lemah daripada kejutan spiritual, salah satu manfaatnya adalah Anda tidak akan menerima serangan balik darinya. Ingat, kamu tidak akan selalu bisa mengalahkan lawan bercincin tiga hanya dengan melepaskan kejutan spiritual, bahkan dengan bantuan Wang Dong. Di masa depan, Anda harus menggunakannya dengan hemat. Huo Yuhao tersenyum pahit. Bukannya saya ingin sering menggunakannya. Sebaliknya, Saudara Skydream, dari 4 keterampilan jiwa yang Anda berikan kepada saya tidak punya cara lain untuk menyerang selain kejutan spiritual. Itu masalah lain. Namun, bersabarlah untuk sementara waktu. Berapa usiamu? Kenapa kamu begitu tidak sabar? Cepat naik ke peringkat 20, saya punya cara sendiri untuk membiarkan Anda memiliki kekuatan tempur yang cukup. Paling tidak, Anda tidak akan dirugikan melawan siapapun yang memiliki peringkat yang sama dengan Anda. Pokoknya, aku akan kembali tidur. Kata-kata Skydream Ichewom adalah pengingat tepat waktu bagi Huo Yuhao, sekaligus mengurangi keinginannya untuk mengejar sumber desahan itu. Skydream Ichewom telah menyebutkan peringkat 20 berkali-kali, dan Huo Yuhao baru saja diingatkan akan fakta ini lagi. Yang jelas, peringkat 20 akan menjadi peringkat penting baginya. Jika dia bisa menembus peringkat 20, kekuatannya mungkin akan mengalami lompatan besar, memungkinkan dia memiliki setidaknya sejumlah kekuatan bertarung. Pada saat itu, dia tidak perlu lagi bergantung pada teman-temannya. Setelah memikirkan hal ini, emosi Huo Yuhao berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah itu ia mulai berkultivasi dengan Wang Dong sambil memulihkan kekuatan jiwanya. Pertarungan sore hari pasti akan menjadi pertarungan yang berat, bukan hanya karena pertarungan itulah yang menentukan juara penilaian mahasiswa baru, tetapi juga karena itu merupakan cobaan berat bagi hatinya. Namun, dia tidak bisa lari dari pertarungan ini, bagaimanapun juga, dia harus menghadapi Dai Huabin suatu hari nanti. Karena itu yang terjadi, dia akan menggunakan pertarungan ini sebagai bentuk pelatihan untuk jantungnya. Kamar asrama menjadi sunyi. Karena perpaduan jiwa bela diri mereka, Wang Dong bisa merasakan perubahan emosi Huo Yuhao. Setelah mengetahui bahwa dia sebenarnya bisa menenangkan diri secepat ini, Wang Dong tidak hanya tercengang, dia bahkan mengagumi Huo Yuhao. Dari penampilannya saja, Huo Yuhao tidak hanya satu peringkat di bawah Wang Dong. Namun, di mata Wang Dong, Huo Yuhao yang berusia 11 tahun sudah memiliki keteguhan seorang pria. Keduanya berkultivasi sampai tiba waktunya makan siang, yang memungkinkan mereka untuk mengisi kembali kekuatan jiwa mereka sepenuhnya. Sesampainya di kantin, mereka mendapat kejutan besar. Hai kalian berdua, kudengar kalian berhasil masuk final. Bagus, karena wanita muda ini telah kembali. Bagaimana kamu bisa mencapai final tanpa aku? Xiao Xiao dengan gembira bersandar di pintu kantin sambil menatap Huo Yuhao dan Wang Dong, yang hendak masuk. Keduanya langsung gembira, mereka segera menghampirinya, dan Huo Yuhao buru-buru bertanya, Xiao Xiao, apakah kamu sudah pulih? Xiao Xiao terkikik, tentu saja, saya memiliki jiwa bela diri kembar, jadi saya jelas sangat berbakat. Menurut kalian berapa lama aku harus istirahat setelah kejadian kecil seperti itu? Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan diriku lagi. Ayo pergi, aku akan mentraktir kalian berdua makan siang. Mari kita makan sesuatu yang enak untuk makan siang hari ini sehingga kita bisa memastikan bahwa kita cukup makan ketika kita mengalahkan teman-teman itu di sore hari sampai mereka bahkan tidak bisa mengurus diri mereka sendiri. Hehe, Huo Yuhao tersenyum, lalu menggerakkan tangan kanannya ke depan. Sekali lagi, Wang Dong segera meletakkan tangannya di atas tangan Huo Yuhao secepat yang dia bisa, sementara tangan Xiao Xiao berada di posisi paling atas. Mereka bertiga saling memandang, dan senyum percaya diri muncul di wajah mereka. Kami akan menjadi juara. Definisi jam makan siang baru saja dimulai, jadi belum banyak siswa yang datang. Saat mereka mengatakan bahwa mereka akan menjadi juara, suara seorang gadis yang sedikit tajam terdengar, betapa tak tahu malunya.
Anda bahkan tidak takut untuk menyombongkan diri. Juaranya pasti kelas 5 kami. Kelompok 3 orang Huo Yuhao secara bersamaan berbalik dan melihat 3 mahasiswa baru berjalan ke arah mereka. Orang di tengah adalah musuh pribadi Huo Yuhao, Dai Huabin. Sebaliknya, orang yang berbicara adalah seorang gadis berambut hitam yang berdiri di sebelah kirinya. Gadis ini memiliki mata yang sangat istimewa, warna mata kiri dan kanannya ternyata berbeda. Mata kirinya berwarna biru pucat, sedangkan mata kanannya berwarna kuning pucat. Saat dia memfokuskan pandangannya pada ketiganya, pupil matanya tiba-tiba berubah menjadi celah vertikal, membuatnya terlihat sangat aneh. Dai Huabin memasang ekspresi tegas di wajahnya, tapi dia tetap diam. Setelah mengalihkan pandangannya ke ketiganya, dia berjalan dengan bangga ke kantin. Di sisi lain, gadis berambut hitam itu mendengus menghina ke arah mereka. Namun, gadis lain dalam kelompok mereka, yang memiliki rambut panjang berwarna merah muda, tersenyum manis pada mereka. Senyumannya sangat menawan, sedemikian rupa sehingga terasa meresap ke dalam tulang seseorang. Jelas sekali, kedua gadis ini adalah rekan satu tim Dai Huabin. Wang Dong dan Xiao Xiao hendak meledak, tapi mereka dihentikan oleh Huo Yuhao. Dai Huabin jelas tidak mengenalinya, dan setelah pergulatan internal Huo Yuhao sebelumnya, dia bisa tetap tenang di permukaan ketika bertemu dengannya lagi. Perang kata-kata tidak ada artinya. Mari kita selesaikan di arena penilaian setelah makan siang. Setelah berbicara dengan acuh tak acuh, Huo Yuhao berjalan ke kantin bersama teman-temannya di belakangnya. Jika ini adalah hari biasa, Huo Yuhao tidak akan pernah makan hidangan paling mahal dan berperingkat teratas di akademi, bahkan jika seseorang mentraktirnya, harganya memang semahal itu. Namun, hari ini lain ceritanya. Xiao Xiao kelelahan kemarin, dan tubuhnya membutuhkan makanan. Pada akhirnya, Xiao Xiao tidak bisa mentraktir mereka makan, karena Wang Dong berinisiatif membayar tagihannya. Bukan karena Huo Yuhao tidak mau membayarnya, tapi dia menyerah setelah melihat nomor di tagihan. Uang yang dia kumpulkan setelah berjualan ikan bakar selama beberapa bulan di akademi masih belum cukup untuk membayar biaya sekolahnya semester depan. Selain itu, biaya sekolah yang diperlukan untuk siswa tahun kedua seharusnya lebih mahal. Kelompok 3 orang Dai Huabin secara alami juga memakan makanan terbaik di kantin. Kedua pihak tidak berjauhan satu sama lain, dan bau samar mesiu sudah mulai menyebar di udara. Hanya saja, tidak satupun dari mereka yang berani memulai perkelahian. Bagaimanapun, pertandingan mereka di sore hari lebih penting. Setelah makan siang, trio Huo Yuhao menemukan tempat yang tenang di tepi Danau Dewa Laut untuk mempelajari beberapa taktik pertempuran untuk pertandingan mereka di sore hari. Mereka akan menghadapi lawan yang sangat kuat, dan mustahil bagi mereka untuk tidak gugup. Meskipun mereka hanya mahasiswa baru, dan meskipun kekuatan mereka tidak bisa dianggap apapun di Akademi Shrek, pertandingan kejuaraan ini adalah yang paling penting bagi mereka. Detail kecil apapun dapat menentukan pemenang akhir pertandingan. Sudah waktunya, ayo menuju ke arena penilaian, kata Xiao Xiao. Ya, Huo Yuhao mengangguk. Saat itu, Wang Dong tiba-tiba berkata, Yuhao, peluk aku sebentar. Mata Xiao Xiao langsung melebar. Namun, dia dengan cepat kembali normal ketika dia melihat niat membunuh yang dingin muncul di mata Wang Dong. Huo Yuhao dan Wang Dong memiliki pemahaman yang agak diam-diam di antara mereka. Tubuhnya bergetar, dan dia segera mengerti apa yang dimaksud Wang Dong. Wang Dong tersenyum acuh tak acuh, dan cahaya dingin melintas di matanya. Namun, suaranya sangat lembut. Jika kita tidak mencobanya, bagaimana kita bisa tahu? Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam dan berhenti berbicara. Setelah itu, dia merentangkan tangannya dan memeluk Wang Dong. Tanda pisah tanda hubung. Arena penilaian tampak sangat sepi. Meskipun mereka sudah mencapai final turnamen sistem gugur penilaian mahasiswa baru, tidak ada siswa yang menonton. Akademi Shrek melakukan yang terbaik untuk menjaga unsur privasi terkait kemampuan siswa. Dengan demikian, siswa pasti tidak akan bisa menyaksikan penilaian orang lain. Setiap siswa yang tidak berpartisipasi dalam penilaian harus melanjutkan kelasnya. Jadi, hari ini adalah hari di mana jumlah siswa di arena penilaian paling sedikit. Namun, kurangnya siswa bukan berarti jumlah orang yang hadir sedikit. Hampir semua guru yang tidak memiliki kelas berkumpul di arena penilaian untuk menyaksikan babak final. Bahkan dekan Akademi Shrek, Yan Shaoze, secara pribadi datang untuk menonton pertandingan ini.
Ditemani oleh Du Weilun dan guru lainnya, dia berjalan ke panggung yang tinggi. Meskipun ini hanya penilaian mahasiswa baru yang diadakan 3 bulan setelah sekolah dimulai, hampir semua siswa dari halaman dalam Akademi Shrek telah mengungkapkan bakat mereka selama penilaian mahasiswa baru ini. Sebagai hasilnya, mereka dihormati dan dibina oleh perguruan tinggi. Alasan kedatangan Dekan Yan Shaoze adalah karena kekuatan luar biasa dari angkatan mahasiswa baru tahun ini. Biasanya, bahkan siswa Akademi Shrek akan membutuhkan sekitar 3 tahun atau lebih untuk mencapai peringkat 3 cincin. Pada saat yang sama, penanaman 3 cincin diperlukan bagi siswa tahun ketiga untuk dipromosikan menjadi siswa tahun keempat. Namun, sebenarnya sudah ada 3 siswa baru yang sudah berada di peringkat 3 cincin. Dengan tingkat kekuatan ini, mereka dijamin bisa memasuki halaman dalam di masa depan. Bahkan Yan Shaoze sendiri ingin melihat siapa di antara kedua tim yang akan menjadi juara angkatan baru tahun ini. Namun, tim yang paling dia perhatikan adalah tim Huo Yuhao, karena laporan Du Weilun. Dengan mengandalkan kekuatan 2 Soul Grandmaster dan seorang Soul Master, tim Huo Yuhao sebenarnya berhasil mengalahkan tim Ning Tian dan Xie Huanyu, yang keduanya merupakan Soul Elders. Terlebih lagi, penampilan Wang Dong dan Xiao Xiao pasti bisa digambarkan dengan kata menakjubkan. Dewi kupu-kupu bercahaya milik Wang Dong adalah jiwa bela diri tak tertandingi yang tiada duanya, bahkan di Akademi Shrek. Di sisi lain, potensi Xiao Xiao sebagai master jiwa berjiwa kembar bahkan lebih besar. Master jiwa yang memiliki jiwa bela diri kembar adalah barang langka pada masa-masa awal benua Douluo, dan hal itu masih berlaku hingga hari ini. Bahkan sebagai akademi nomor 1 di dunia, Akademi Shrek saat ini hanya memiliki 3 siswa, termasuk Xiao Xiao, dengan jiwa bela diri kembar. Namun, 2 siswa lainnya sudah menjadi murid halaman dalam, dan mereka semua berada di peringkat 10 siswa teratas akademi secara keseluruhan. Adapun Huo Yuhao, Du Weilun juga telah menjelaskan situasinya kepada Dekan Yan Shaoze. Huo Yuhao memiliki jiwa tubuh yang langka, yang juga merupakan jiwa bela diri tipe spiritual. Sayangnya, dia tidak memiliki pendidikan yang baik, sehingga dia hanya berada di peringkat 17. Selain itu, dia hanya memiliki cincin jiwa 10 tahun. Meskipun ia memiliki jumlah bakat yang relatif lumayan, kelemahan pada langkah awal budidayanya tidak dapat diperbaiki. Pada saat yang sama, ada juga pertanyaan apakah dia bisa mendapatkan cincin jiwa yang cukup kuat sebagai pemegang jiwa bela diri tipe spiritual. Karena puncak dari faktor-faktor ini, Du Weilun memberi tanda kutip di sekitar nama Huo Yuhao, dan juga menyatakan keengganannya agar Huo Yuhao menjadi murid inti akademi. Yan Shaoze masih merasa yakin dengan cara Du Weilun menangani berbagai hal. Sebagai direktur studi, Du Weilun memiliki pandangan yang sangat berwawasan luas, sekaligus bersikap adil dan tidak memihak pada saat yang bersamaan. Dia telah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi Akademi Shrek secara keseluruhan dengan membina sejumlah besar siswa berprestasi. Namun, Yan Shaoze bukan satu-satunya dekan Akademi Shrek. Dia adalah dekan Departemen Jiwa Bela Diri, tetapi Akademi Shrek juga memiliki dekan Departemen Alat Jiwa. Bersama-sama, kedua dekan ini mengatur segalanya di akademi. Secara alami, Yan Shaoze, yang mengabaikan Departemen Jiwa Bela Diri, memiliki otoritas yang sedikit lebih besar di antara kedua dekan. Namun, Departemen Alat Jiwa adalah badan independen yang memiliki daya saing tertentu dengan Departemen Jiwa Bela Diri. Karena itu, dia tidak memiliki banyak yurisdiksi atas Departemen Alat Jiwa. Selain 2 dekan, Departemen Jiwa Bela Diri dan Departemen Alat Jiwa masing-masing memiliki wakil dekan sendiri yang bertugas mengurus halaman luar. Bagaimanapun, Yan Shaoze dan rekannya di Departemen Alat Jiwa lebih memfokuskan energi mereka pada halaman dalam, karena halaman dalam adalah inti sebenarnya dari Akademi Shrek. Karena itu, mereka biasanya tidak peduli dengan urusan di halaman luar. Halaman luar dekan Departemen Jiwa Bela Diri juga merupakan wakil dekan akademi. Dia adalah seorang sarjana yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk belajar siswa tahun ke-5 dan ke-6. Dia memilih siswa berprestasi dari halaman luar untuk menjadi murid halaman dalam, sambil mengirimkan murid-murid ini melalui berbagai jenis penilaian yang ketat. Namun, dia tidak mengatur banyak hal selain itu. Selain dekan dari halaman luar, orang yang memiliki otoritas terbesar di Departemen Jiwa Bela Diri adalah Du Weilun. Sebagai direktur studi Departemen Jiwa Bela Diri di halaman luar, Du Weilun memiliki wewenang yang sangat besar.
Namun, tidak ada pesaing untuk posisinya. Selama 20 tahun mengajar, dia dengan teliti telah memberikan sejumlah besar kontribusi kepada Departemen Jiwa Bela Diri. Sebagai hasilnya, Yan Shaoze menjadi sangat yakin ketika dia mengambil alih segala sesuatunya, dan sepenuhnya mempercayai penilaiannya ketika menyangkut para siswa. Undefinisi, Wei Lun, siapa yang kamu favoritkan di pertandingan hari ini? Yan Shaoze bertanya sambil tersenyum. Du Wei Lun terkekeh. Saya sedikit lebih percaya diri dengan tim Dai Huabin. Meskipun tim Huo Yuhao berhasil mengalahkan dua tim lain yang dipimpin oleh mahasiswa baru peringkat Soul Elder, kekuatan keseluruhan tim Dai Huabin jelas lebih kuat daripada tim Huo Yuhao. Hal ini terutama terjadi pada dua rekan satu timnya, mereka berdua cukup kuat. Ketiganya memiliki peluang bagus untuk memasuki halaman dalam di masa depan. Yan Shaoze tersenyum dan mengangguk. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang kuat tiba-tiba terdengar, karena Direktur Du berpikir bahwa Dai Huabin akan menang, saya akan mengatakan bahwa pihak lain akan menang. Yan Shaoze bahkan tidak berbalik, tapi bekas senyuman sudah muncul di wajahnya. Qian Duo, kenapa orang sepertimu datang berlari ke sini? Begitu saya mencium aroma tembaga dari tubuh Anda, saya tahu itu Anda. Pendatang baru itu adalah seorang pria tegap berusia sekitar 50 tahun. Dia tidak memiliki kerutan di wajahnya, tapi dia memiliki rambut putih di kepalanya yang menyerupai jarum baja, membuatnya terlihat seperti seseorang yang telah mengalami banyak pengalaman dalam hidup. Tubuhnya yang tinggi dan kokoh tampak seperti diukir dari granit itu sendiri, dan tingginya setidaknya 2,2 meter. Bahunya yang lebar dan ototnya yang kokoh sepertinya tidak lemas karena usianya, sementara kulit perunggunya bersinar dengan kilau logam karena sinar matahari, dan bau logam yang menyengat tercium dari tubuhnya. Namun, orang di sebelahnya adalah orang yang Zhou Yi bawa untuk ditemui Huo Yuhao di masa lalu, Fan Yu. Yan Shaoze bahkan tidak menoleh ke belakang, tapi Du Weilun sudah berbalik, jejak keheranan terlihat di matanya. Dia buru-buru membungkuk hormat. Wakil Dekan Qian, bagaimana kabarmu? Apa yang membawamu kemari? Qian Duo yang baik hati dan selalu tersenyum adalah wakil dekan Departemen Alat Jiwa, yang mengurus aktivitas sehari-hari di dalamnya. Dia memiliki posisi tinggi di Departemen Alat Jiwa, dan dia hanya memiliki satu orang di atasnya. Posisinya di Akademi Shrek sedikit lebih tinggi daripada posisi Du Weilun. Di Akademi Shrek, promosi tidak bisa diberikan secara acak. Ada dua cara utama untuk mendapatkan promosi. Metode pertama didasarkan pada kemampuan guru dalam mengajar, serta kontribusi yang dia berikan kepada akademi, sedangkan metode lainnya adalah dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Di seluruh Akademi Shrek yang sangat besar, hanya ada 4 wakil dekan, dan mereka dapat dianggap sebagai tulang punggung Akademi Shrek yang sebenarnya. Namun, seseorang yang memperoleh posisi setinggi itu jelas tidak melakukannya hanya dengan melakukan sesuatu yang sederhana seperti berkontribusi pada akademi. Kekuatan individu mereka berada pada puncaknya. Wakil Dekan Qian Duo terkekeh. Saya baru saja lewat, ketika saya mendengar Anda dan Yan Tua menebak siapa yang akan menang. Saya pribadi suka bertaruh, jadi Yan Tua, maukah Anda bertaruh dengan saya? Yan Shaoze akhirnya berbalik, sambil tertawa. Orang yang berbau tembaga sepertimu tidak akan pernah datang ke sini tanpa alasan. Saya tidak percaya Anda datang ke sini dengan tujuan sederhana seperti itu. Jika Anda mendambakan orang-orang dari Departemen Jiwa Bela Diri kami, sebaiknya Anda memeriksanya sebelum melakukan apapun. Qian Duo dengan santai berjalan ke arah Yan Shaoze dan duduk. Apa maksudmu, orang-orang dari Departemen Jiwa Bela Diri kita? Mereka hanya mahasiswa baru. Mereka belum memilih departemennya. Anda dapat mengatakannya lagi ketika mereka telah membuat pilihan akhir di tahun ketiga. Departemen Jiwa Bela Diri Anda hanya memberikan tingkat pendidikan dasar kepada mahasiswa baru ini. Jadi ayolah, kamu mau bertaruh atau tidak? Du Weilun sudah pindah ke satu sisi, menyapa Fan Yu saat dia melakukannya. Fan Yu membalas senyumannya, dan keduanya menemukan tempat duduk di belakang kedua wakil dekan. Fan Yu memiliki posisi yang sangat tinggi di Departemen Alat Jiwa. Meskipun posisinya saat ini lebih rendah daripada Du Weilun dengan jelas memahami bahwa Fan Yu pasti akan menjadi wakil dekan Departemen Alat Jiwa di masa depan, dan bahwa ia bahkan bisa menjadi penerus dekan. Sebaliknya, seorang direktur seperti dia kemungkinan besar telah mencapai akhir karirnya. Yan Shaoze tidak tertipu oleh provokasi Qian Duo. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan bertaruh denganmu.
Kian tua, kamu bahkan mencoba mendapatkan uang dengan cepat dariku. Saat aku kembali, lihat saja aku menceritakanmu pada Liner. Otot wajah Qian Duoduo bergerak-gerak saat dia dengan marah berkata, beri aku istirahat, kamu ahli dalam bertindak tanpa malu bahkan ketika kamu masih muda. Saya lebih bermoral daripada Anda. Kamu menggunakan Liner sebagai tameng setiap saat, apakah kamu punya wajah sama sekali? Saat Du Weilun mendengarkan, jantungnya bergetar. Dua tokoh besar ini, yang bisa mengubah seluruh keseimbangan benua Douluo, sebenarnya sedang berdebat di sini. Jika para siswa mendengarnya, Yan Shaoze terkekeh saat dia melihat ekspresi marah Qian Duoduo. Baik, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Saat itulah senyuman muncul kembali di wajah Qian Duoduo. Jika tim saya menang, Anda harus mengizinkan. Saya memilih mahasiswa baru dari Departemen Jiwa Bela Diri Anda untuk memasuki Departemen Alat Jiwa dalam waktu 3 tahun, dan Anda tidak dapat menghentikan saya menggunakan trik apapun. Yan Shaoze mendengus dingin dan mengerutkan bibirnya. Aku tahu kamu sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Saya tidak bertaruh. Qian Duoduo menjawab dengan suara santai, jangan terlalu tidak sabar, biarkan aku menyelesaikan pembicaraannya dulu. Pertama, saya tidak akan memilih siswa manapun yang Anda pilih untuk menjadi murid inti. Selanjutnya, saya tidak akan memilih siswa manapun yang mampu mencapai peringkat di atas 30 sebelum menyelesaikan tahun kedua mereka. Apakah kamu baik-baik saja? Yan Shaoze tercengang. Kian tua, apakah kamu perlu bertaruh denganku? Bukankah kamu menerima siswa seperti ini setiap tahun? Qian Duoduo memasang ekspresi muram di wajahnya saat dia berkata, jangan mengungkitnya. Orang-orang baru ini terus membidik begitu tinggi sehingga mereka bahkan tidak memahami Departemen Alat Jiwa kita. Mereka pada dasarnya mengabaikan kita sepenuhnya. Kami tidak kekurangan siswa selama beberapa tahun terakhir, tetapi siswa yang benar-benar cocok untuk Departemen Alat Jiwa kami sangatlah langka. Anda tahu tentang rencana kami itu, dan jika kami ingin memupuk bakat seperti itu sesuai dengan rencana kami tidak dapat melakukannya dengan menggunakan insinyur jiwa biasa. Memang benar bahwa insinyur jiwa sangatlah penting, tetapi orang yang dapat menggunakannya dengan benar sama pentingnya dengan orang yang membuatnya. Oleh karena itu, saya ingin memilih beberapa siswa yang memiliki jiwa bela diri yang lebih baik. Namun, orang-orang di sisimu semua mengikutimu seperti ayam mengikuti induk ayam. Anda telah menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga saya bahkan belum sempat memilih siswa manapun. Jika saya tidak mendapatkan siswa yang cocok, rencana kami pada dasarnya gagal. Jangan lupa, Anda juga menyetujui rencana itu saat rapat dekan. Jika Anda tidak mendukung pekerjaan kami, maka saya akan membawa Liner ke halaman dalam Departemen Jiwa Bela Diri lain kali. Mari kita lihat apakah kamu berani menghentikannya. Ketika dia melihat tatapan tulus Qian Duoduo, Yan Shaoze merenung sejenak. Setelah itu, dia berkata, kamu tidak akan memilih murid intiku. Dan Anda tidak akan memilih siswa kami yang mampu mencapai peringkat 30 pada tahun kedua mereka. Qian Duoduo segera mengambil penampilan sebagai orang yang saleh. Kapan saya, Qian Duoduo, tidak menepati janji saya? Yan Shaoze mengangguk dan berkata, baiklah, saya akan menerima taruhan itu. Selain itu, saya akan tetap membiarkan Anda memilih siswa meskipun Anda kalah, jadi Anda tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak mendukung pekerjaan Anda. Namun, jika kamu kalah, kamu harus memberiku 100 kerang meriam jiwa stasioner untuk aku mainkan jika kamu kalah. Selain itu, bahan-bahan tersebut juga harus memiliki daya ledak tinggi. Mainan itu sangat menyenangkan untuk dimainkan. Ekspresi Qian Duoduo segera berubah. Yan tua, kamu terlalu berhati hitam. Tahukah Anda berapa biaya untuk membuat 100 cangkang? Saya membutuhkan 100 koin jiwa emas untuk membuat salah satu mainan itu. Yan Shaoze tersenyum. Jika kamu tidak berani, batalkan saja kesepakatannya. Aku tidak mau bertaruh denganmu sejak awal. Qian Duoduo memasang ekspresi sedih di wajahnya saat dia menjawab, 50 dari mereka. Seolah dia takut Qian Duoduo akan menyesali keputusannya, Yan Shaoze segera berkata, setuju. Bagaimana dia bisa dengan santai menggunakan cangkang berdaya ledak tinggi yang khusus dibuat untuk meriam jiwa stasioner hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Bahkan memiliki kesempatan untuk bermain dengannya sudah cukup baik. Meskipun dia adalah dekan Akademi Shrek, dia tidak bisa merusak rumahnya sendiri. Qian Duoduo menatap kosong ke arah Yan Shaoze. Setelah itu,
Dia menatap Yan Shaoze dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kamu orang tua, aku telah ditipu olehmu lagi. Yan Shaoze langsung tertawa. Namun, dia tidak menyadari tatapan licik yang terpancar di mata Qian Duoduo.